Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 akan menyampaikan hasil analisis usaha Kampung Bubur yang ditinjau dari perspektif ilmu marketing syariah. Dan berikut kita mulai dari materi yang pertama. Hasil penelitian dari kelompok 7 untuk usaha Kampung Bubur. Bagian A, profil perusahaan, yaitu nama usaha Kampung Bubur, pemilik usaha Haji Nur Amin, alamat Desa Raya Gulungan RT 2 RW 5 Kademangan Kabupaten Blitar, mulai berdiri 12 Oktober 2017. Latar belakang berdirinya Kampung Bubur yaitu pada tahun 2012 Pak Nur Amin memiliki ide membuka usaha bubur terinspirasi oleh sinetron Tukang Bubur Naik Haji. Beliau mengajak teman-teman komunitas biasanya untuk berjualan bubur, tetapi teman-temannya menolak semuanya dan akhirnya beliau mencoba membuka usaha bubur ini secara mandiri pribadi. Pada saat itu hanya dilakukan dengan membuka satu stand bubur bayi yang bertempatan di Tulungagung. Karena rumah Pak Nur Amin di Blitar, beliau setiap pulang pergi dari Blitar ke Tulungagung. Pada saat itu Pak Nur Amin dari Blitar ke Tulungagung hanya memakai sepeda motor. Pada tahun 2013, setelah 6 bulan berproduksi, bubur bayi tersebut diberi nama dagang bubur bayi My Baby. Ternyata dari hasil bubur bayi tersebut dapat menunjang kebutuhan sehari-hari bagi keluarga, sehingga muncul keinginan untuk membuka tempat berjualan yang banyak agar dapat mengembangkan usaha tersebut. Pak Nur memutuskan untuk mendirikan dapur khusus untuk pembuatan bubur dengan kapasitas produksi 20-25 kg beras perharinya. Sehubung dengan berkembang kebutuhan perlengkapan yang terus bertambah. Selain ini, Pak Nur juga mencoba untuk membuka waralaba franchise agar mempunyai banyak outlet guna mengembangkan usaha. Sampai akhirnya berkembang sampai sekarang ini yang memiliki jumlah 50 stand di Tulungagung, Trenggalek, dan Kediri. Dan di setiap standnya terdapat juga abon dan puding. Tahun 2015, perkembangan usaha semakin nampak kemajuannya. Dengan hasil usaha keluarga, Pak Nur dapat membeli tanah yang berada di samping kanan, kiri, depan, atau belakang rumah untuk dijadikan investasi. Selanjutnya, dari tahun ke tahun, omset penjualan bubur bayi My Baby terus menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2017, Pak Nur membuka wisata edukasi dengan nama Kampung Bubur, wisata edukasi bisnis dari kampung untuk dunia, dengan luas lahan 10.000 meter. Wisata yang ditawarkan oleh wisata Kampung Bubur sangat beragam, dimulai dari lokasi yang nyaman dan asri, area permainan anak, kolam renang, outbound, flying fox, area panahan, dan masih banyak lagi ornamen bangunan atau lukisan-lukisan sebagai tempat untuk berfoto bersama teman, pasangan, atau keluarga. Struktur kepegawaian Kampung Bubur. Pemilik yaitu Bapak Muhammad Nur Amin. HRD atau marketing yaitu Bapak Nur Amin. Leader yaitu Ibu Siti Umiati. Ketua bagian produksi yaitu Lina Nuria Aziza. Ketua bagian pemasaran yaitu Laili Idatur. Ketua bagian data yaitu Ikfi Isani Takwim. Tugas pokok dan fungsi usaha Kampung Bubur. Tugas dan tanggung jawab yang dilakukan pegawai Kampung Bubur berdasarkan struktur kepegawaian Kampung Bubur antara lain sebagai berikut. Pemilik yaitu Bapak Muhammad Nur Amin bertugas menyediakan biaya demi keberlangsungan jual beli yang dilakukan di wisata edukasi Kampung Bubur. Membuat peraturan dan kebijakan tertinggi di Kampung Bubur yang kemudian nantinya harus dipatuhi oleh para karyawan Kampung Bubur. Menciptakan suasana lingkungan kerja Kampung Bubur yang kondusif.
sebagai problem solving yang bisa menyelesaikan dengan sigap sehingga menghasilkan keputusan yang mewakili pemikiran semua pihak. Bertanggung jawab apabila terdapat kerugian pada wisata edukasi Kampung Bubur. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan strategi pemasaran yang harus terus diperbarui sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal untuk diterapkan pada Kampung Bubur. Tugas HRD atau marketing yang dirangkap oleh Bapak Muhammad Nur Amin sendiri yaitu melakukan pemilihan calon karyawan yang berbasis syariah sehingga yang diutamakan adalah karyawan yang beragama Islam dengan melihat minat kerja calon karyawan dalam proses pemilihan karyawan. HRD juga bertugas untuk mengutamakan bahwa pelamar yang diterima diutamakan masyarakat sekitar perusahaan karena selain perusahaan mempunyai usaha, kita juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Tugas leader yaitu memutuskan seluruh ketentuan, keputusan, dan kebijakan Kampung Bubur yang didelegasikan kepada kepala bagian masing-masing berdasarkan garis komando. Tugas ketua bagian produksi yaitu bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan proses produksi mulai dari bahan baku awal sampai menjadi barang jadi, menjaga dan mengawasi agar mutu bahan baku dalam proses dan mutu barang jadi sesuai dengan standar yang telah diterapkan oleh wisata edukasi Kampung Bubur. Ketua bagian pemasaran bertugas menyusun dan mengevaluasi kebijakan di bidang pemasaran Kampung Bubur, menyusun program kegiatan dan kebutuhan anggaran di bagian pemasaran wisata edukasi Kampung Bubur, melaksanakan analisa pasar, promosi, dan survei kebutuhan kepuasan pelanggan secara periodik, merumuskan strategi pemasaran dan kebijakan harga sesuai dengan pangsa pasar, melakukan pengujian mutu komoditi produk yang akan dipasarkan, melakukan kegiatan penjualan komoditi produk yang akan dihasilkan oleh Kampung Bubur, dan mengelola proses transaksi pengiriman produk dengan baik sampai dengan penerimaan dana hasil penjualan produk dari Kampung Bubur. Dan terakhir yaitu tugas bagian data yang bertugas memastikan akurasi data dengan ketelitian dalam mengecek apakah info yang diketik sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terjadi di Kampung Bubur, mengenali data yang perlu diperbarui maupun direvisi, bertanggung jawab membackup semua data yang sudah dimasukkan ke media lain seperti eksternal hard disk atau folder cadangan di ekosistem untuk menjaga berbagai data penting Kampung Bubur. Yang selanjutnya ada bauran pemasaran usaha Kampung Bubur. Yang pertama ada produk. Produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan untuk memuaskan suatu kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Kampung Bubur memiliki beberapa produk unggulan, diantaranya bubur bayi, bubur abon, dan puding. Semua produk dipacking dan disiapkan dari rumah produksi pusat yang terletak di Jalan Raya Gulungan RT 2 RW 5, Dusun Cimbe, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, dan kemudian didistribusikan menuju kota-kota tujuan yang menjadi cabang penjualan Kampung Bubur. Yang kedua adalah place atau tempat. Lokasi merupakan tempat melayani konsumen, dapat diartikan pula untuk memproduksi maupun menjual barang-barang dagangan. Kampung Bubur telah memiliki 50 cabang penjualan yang tersebar di beberapa kota, yakni Kediri, Tulungagung, dan Trenggalek. Yang ketiga adalah price atau harga. Dalam menentukan harga, perusahaan harus mengutamakan nilai keadilan. Jika kualitas produknya bagus, maka harganya pun juga tinggi. Begitupun sebaliknya. Dalam hal ini, Kampung Bubur memperhatikan hal-hal tersebut dengan memberikan harga sebagai berikut. Bubur ayam dijual dengan harga Rp6.000, bubur bayi dijual dengan harga Rp4.000, puding dijual dengan harga Rp2.000, abon dijual dengan harga Rp2.000. Yang selanjutnya ada promotion atau promosi. Promosi merupakan kegiatan-kegiatan yang secara aktif dilakukan perusahaan untuk mendorong konsumen membeli produk yang ditawarkan. Dalam awalnya Kampung Bubur hanya melakukan promosi menggunakan strategi marketing metode word of mouth atau marketing pemasaran melalui mulut ke mulut yang terjadi secara alami dan apa adanya, sehingga pemasaran jenis ini terjadi secara aktif, dipengaruhi oleh organisasi ataupun jaringan relasi yang kuat, hingga akhirnya
Kampung Bubur pada saat ini memiliki 50 cabang penjualan yang tersebar di beberapa kota. Tak hanya itu, berbagai metode pemasaran lain juga dilaksanakan melalui media pamflet yang disebarkan di berbagai tempat strategis melalui jaringan media sosial, Facebook, Instagram, dan beberapa website terkenal. Produk semakin dikenal masyarakat luas di dalam daerah maupun di luar daerah. Beberapa penemuan yang kami dapatkan. Yang pertama, Kampung Bubur telah menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis syariah dari awal berdirinya perusahaan ini, sekitar tahun 2017. Kampung Bubur setiap 1 bulan sekali juga akan mengadakan pelatihan tiap divisi, dengan pelatihan rutin diadakan setiap hari Sabtu pagi yang bersifat ibadah, yaitu pengajian. Pelatihan ini merupakan bentuk pengembangan moral dan spiritual manusia. Pada akhirnya dimuatlah peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menambahkan pengetahuan dan keterampilan karyawan sehingga bisa menaikkan level mereka. Islam tak hanya mendorong manusia untuk bekerja saja, tetapi juga memotivasi melakukan pekerjaan dengan baik, dengan sempurna.